welcome back in Physics Course. Hari ini Bapak sangat senang kita masih bisa melanjutkan proses belajar mengajar kita. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai tumbukan atau collision, serta nanti bagaimana hukum kekekalan momentum pada setiap tumbukan. Penasaran kan? Ayo, jangan tinggalkan video ini, tetap tonton. Jadi hari ini materi kita cukup menarik ya. Kita akan belajar mengenai tumbukan, jenis-jenis tumbukan, serta hukum kekekalan momentum. Maka yang pertama, tentunya kalian pasti bertanya-tanya nih, Pak Ahong, itu yang di depan kalian apa ya? Atau itu yang di depan Bapak apa ya? Maka Bapak mau jelaskan, bahwasanya semua perangkat ini perangkat kit air track, itu kita gunakan untuk mendemonstrasikan bagaimana terjadinya dua jenis tumbukan, yaitu tumbukan lenting sempurna dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Maka dengan melakukan percobaan ini, Bapak berharap semua bisa melihat perbedaan fenomena fisis yang terjadi pada tumbukan lenting sempurna dan tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, yang pertama, Bapak mau coba demonstrasikan yang tumbukan lenting sempurna ya, atau perfectly elastic collision. Jadi sering juga tumbukan itu disebut dengan collision. Maka yang pertama, kita misalkan benda satu diam nih, kemudian benda dua, ini kita hidupkan tabungnya seperti ini. Maka benda satu, perhatikan, benda satu ini benda yang di tangan kiri Bapak, misalkan ini benda satu, ini benda dua. Ini awalnya diam, kemudian Bapak tumbuk dengan benda kedua yang ini, yang berkecepatan dengan kecepatan P misalkan. Jadi ini awalnya momentumnya 0, kemudian ini bergerak dengan kecepatan P, berarti momentumnya tidak sama dengan 0. Kemudian Bapak lakukan seperti ini. Bapak ulang, ini diam, momentumnya sama dengan 0, momentum mula-mulanya ya. Kemudian ini bergerak dengan kecepatan tertentu, atau katakan kecepatan V. Maka ketika bertumbukan, jadi terjadi tumbukan antara benda pertama dan benda kedua, perhatikan apa yang terjadi. Nah, yang menarik adalah, lihat, yang menarik adalah bahwasanya yang awalnya diam ini jadi bergerak ketika ditumbuk oleh benda yang kedua. Ini yang bergerak tadi dengan kecepatan V menumbuk benda yang diam, maka ini jadi bergerak. Nah, kira-kira menurutmu apa yang menyebabkan itu? Kemudian Bapak mau tunjukkan juga yang kedua ini. Nih. Nah, kalau misalnya ini tadi diam, ya, nanti kamu lihat sendiri perbedaannya. Benda pertama diam di tangan kiri Bapak, kemudian ini bergerak. Bapak gerakkan dengan kecepatan V, misalkan seperti ini jadinya. Nah, apa yang terjadi? Berbeda nggak dengan yang pertama tadi? Ini Bapak ulang yang pertama lagi ya, dan lebih jelas. Ini diam, kemudian ini Bapak gerakkan dengan kecepatan tertentu. Nah, ini jadi diam, ini bergerak. Berbeda halnya dengan ini. Ini diam, benda pertama diam, benda kedua bergerak dengan kecepatan V. Nah, jadi dua fenomena ini adalah contoh jenis-jenis tumbukan. Percobaan yang kita lakukan tadi adalah dua contoh jenis tumbukan ya. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna, dan yang kedua adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Yang menarik, lihat, ketika percobaan pertama benda bergerak menabrak benda yang diam, ternyata benda diamnya jadi bergerak, benda bergeraknya jadi diam. Berarti di sini ada transfer momentum ya, transfer massa di dalam gerak dari benda yang pertama ke benda yang kedua. Nah, sama halnya dengan ketika ada dua kereta yang awalnya satu diam, satu bergerak, kemudian ditabrak ya, percobaan kedua, keduanya jadi bergerak dengan lebih lambat. Itu artinya momentum benda yang pertama ditransfer ke gerak dua buah benda tersebut setelah bertumbukan. Nah, maka hari ini kita ketika berbicara tentang tumbukan, kita tidak bisa melupakan yang namanya hukum konservasi momentum. Kalau kamu dengar konservasi, kira-kira apa sih yang ada di dalam benakmu? Nah, kata konservasi sering kita dengar, misalkan konservasi hutan atau konservasi satwa yang udah langka. Nah, kalau konservasi itu biasanya upaya untuk menjaga dia tetap lestari ya. Sama halnya dengan momentum. Di momentum, hukum konservasi momentum itu berarti
momentumnya terkonservasi. Artinya apa Pak? Artinya momentumnya akan kekal atau tetap ya. Jadi hukum konservasi momentum bunyinya adalah jika gaya eksternal yang bekerja sama dengan nol bekerja adalah nol, artinya tidak ada gaya eksternal kecuali gaya interaksi kedua benda yang bertumbukan. Nol atau resultannya sama dengan nol, maka momentum itu akan tetap ya. Tetap. Artinya apa? Momentum ketika misalkan ada benda bergerak, nah ini, kemudian kita buat bulat aja ya. Ini, nah ini benda A, ini benda B. Ini misalkan bergerak dengan kecepatan A, kemudian ini bergerak dengan kecepatan B, ya. Ini sebelum tumbukan, jadi before ya, before collision. Kemudian setelah bertumbukan posisinya jadi seperti ini. Ini misalkan bapak gambar di sini di bawah. Nah, ini terjadi gaya interaksi ya antara bola A dan bola B. Kemudian bertumbukan, maka ini akan bergerak kemari, yang ini akan bergerak kemari. Ini misalkan katakan V aksen A, yang ini V aksen B. Nah, ini setelah tumbukan. Ini before, ini after. Maka yang mau Bapak jelaskan adalah ternyata di semua jenis tumbukan momentumnya itu kekal, artinya momentum perubahan momentumnya akan sama dengan nol. Ini artinya momentum kekal. Atau bisa juga kita tuliskan bahwasanya momentum mula-mula inisial itu akan sama dengan momentum akhir. Nah, F. Jadi kalau misalnya ini ada dua interaksi dua benda bermassa dan berkecepatan, ini tadi misalkan katakan ini massanya adalah M A, ini massanya MB yang saling bertumbukan, kecepatannya PA, cuma arahnya berlawanan. Maka berlaku persamaan momentumnya seperti ini. Hukum kekekalan momentumnya jadi seperti ini. MA VA tambah MB VB itu akan sama dengan MA V aksen A tambah MB V aksen B. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana kekekalan momentum itu pada setiap jenis tumbukan. Jadi ketika berbicara hukum kekekalan momentum, kita berbicara tumbukan. Ketika berbicara tumbukan, kita akan berbicara hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetiknya. Sekarang kita akan ke ke jenis-jenis tumbukan. Nah, contoh yang tadi yang kita lakukan melalui percobaan itu adalah dua jenis tumbukan ya. Jadi tumbukan
Yang pertama kita akan belajar tentang tumbukan lenting sempurna atau Bapak tulis perfectly elastic collision ya. Nah, tumbukan yang terjadi antara dua benda dinamakan tumbukan lenting sempurna jika ketika terjadi tumbukan energi kinetiknya kekal. Sebenarnya kalau kita mau cari tumbukan lenting sempurna itu di kenyataan sangat susah sih di makro partikel. Tapi kalau untuk mikro partikel seperti nanti akan kita pelajari di semester 2, gerak partikel atau gerak gas ideal di dalam materi teori kinetik gas, kita akan lihat bahwasanya tumbukan antar partikel itu bersifat lenting sempurna. Kalau untuk makro sangat susah ditemukan tumbukan lenting sempurna. Karena apa? Karena banyak gaya-gaya eksternal yang mempengaruhi. Contohnya misalkan gaya gesek ketika ada dua benda bergerak di lantai dan saling bertumbukan, gitu ya. Jadi syarat tumbukan lenting sempurna apa, Pak? Syarat tumbukan lenting sempurna energi kinetiknya kekal. Jadi energi kinetiknya kekal. Energi kinetik kekal. Kemudian momentumnya juga kekal. Maka kita mau lihat nih, kalau ketika energi kinetiknya kekal, maka ada dua buah benda, katakan di sini. Oke. Ini bergerak, misalkan ini massanya AMA, ini massanya MB. Kemudian ini bergerak dengan kecepatan VA, ini bergerak dengan kecepatan VB. Maka kita mau tinjau energi kinetiknya. Oke, kita lihat. Maka energi kinetik awal itu akan sama dengan energi kinetik akhir. Ini artinya kekal. Atau perubahan energi kinetiknya tidak ada. Jadi total energi gerak sebelum bertumbukan itu sama dengan total energi kinetik setelah tumbukan. Tidak ada yang hilang atau ditransfer menjadi energi yang lain. Maka sebelum tumbukan setengah MVA kuadrat, ini kecepatan mula-mulanya, ini MA, tambah setengah MB VB kuadrat, itu sama dengan setengah MA V aksen A, artinya kecepatan setelah tumbukan bola A, ditambah dengan setengah MB V aksen B. Oke. Maka ini bisa juga kita tuliskan. Ini adalah energi kinetik sebelum, jadi EK sebelum ya, EK sebelum tumbukan, dan ini energi kinetik setelah. Ini untuk energi kinetiknya. Kemudian kalau untuk hukum kekekalan momentumnya, ini energi kinetik ya, yang tadi ini kemari. Maka kalau untuk yang momentum, bahwasanya momentum di tumbukan lenting sempurna juga kekal, itu bisa kita tuliskan bahwasanya delta perubahan momentumnya itu akan sama dengan 0. Artinya momentum mula-mula ya, momentum mula-mula atau Bapak buat B aja, V awal momentum mula-mula itu sama dengan V. Oke, sekarang kita mau buktikan ternyata selain syarat yang dua ini, energi kinetiknya kekal, momentumnya juga kekal, ternyata ada satu lagi syarat ditumbukan lenting sempurna, yaitu koefisien restitusi. Koefisien restitusi untuk tumbukan lenting sempurna itu sama dengan 1. Pak, koefisien restitusi itu apa? Koefisien restitusi akan kita buktikan setelahnya. Jadi ini tadi PI-nya 1 berarti MA PA tambah MB VB itu sama dengan MA V aksen A
tambah MB V aksen B. Ini hukum kekekalan momentumnya, yang ini energi kinetiknya. Sekarang mau kita buktikan kenapa koefisien restitusi dari elastik sempurna itu sama dengan 1. Sekarang mau kita buktikan ya. MA VA tambah MB VB itu sama dengan MA V aksen A tambah MB V aksen B. Oke, maka ini bisa juga Bapak pindahkan yang sama-sama MA. Maka MA ini biar lebih jelas Bapak ganti jadi warna hijau ya. Maka MA kali atau MA gini dulu biar paham. MA VA dikurang MA VA aksen atau V aksen A sama. Artinya massa benda A dikali dengan kecepatan awalnya dikurang massa A benda A dikurang kecepatan akhirnya itu sama dengan MB VB dikurang V aksen B, MB V aksen B yang ini dikurang yang ini kita pindahkan kemana? MB VB. Maka ini kan sama kalau kita lakukan pengelompokan dengan asosiatif ya matematika. Keluarkan MA nya sisa VA dikurang VA dikurang V aksen A itu sama dengan MB dikali V aksen B dikurang VB. Ini misalnya kita misalkan bersama-sama karena kita mau cari berapa nilai E. Kenapa? Bagaimana koefisien restitusi itu. Kemudian yang kedua dari segi energi kinetiknya. Dari energi kinetiknya ini Bapak lanjut setengah MA VA kuadrat dikurang, bisa nggak langsung Bapak buat dikurang ini kuadrat setengah MA VA kuadrat ditambah setengah MB VB kuadrat sama dengan setengah MA VA aksen kuadrat tambah setengah MB V aksen B kuadrat. Jadi energi kinetik sebelum itu akan sama dengan energi kinetik mula-mula atau energi kinetik sebelum akan sama dengan energi kinetik setelah bukan. Maka setengah MA VA kuadrat dikurang setengah
yang ini. MA V aksen A kuadrat itu sama dengan setengah, ini Bapak pindahkan kemarin, berarti MB V aksen B kuadrat dikurang setengah MB VB. Oke, maka bisa kita hilangkan setengahnya, kita sederhanakan. Oke, maka MA V A kuadrat, nah ini Bapak tulis, dikurang MA V aksen A kuadrat itu akan sama dengan MB VB, V aksen B dikurang MB VB. Oke, maka ini bisa juga kita buat seperti ini. MA dikali dengan VA kuadrat dikurang, ini V aksen A kuadrat, V aksen A kuadrat itu sama dengan MB kuadrat ya, karena kuadrat atas dan kita ini MB dikali V aksen B kuadrat dikurang PB kuadrat. Maka ingat, V A kuadrat dikurang B kuadrat itu bisa sama dengan ini ya. Jadi ini kita misalkan A kuadrat, ini B kuadrat, jadi A kuadrat dikurang B kuadrat itu kan sama dengan di matematika A tambah B dikali dengan A kurang B. Maka yang ini bisa kita buat MA dikali VA dikurang V aksen A. Di dalam kurungnya 2 aja karena ini yang kita operasikan sekarang. Kali VA ditambah V aksen A itu akan sama dengan Bapak buat di bawah ya, karena buat di sini. Itu akan sama dengan MB dikali V aksen B dikurang VB dikali dengan V aksen B tambah VB. Oke, ini kita sebut dengan persamaan 2 boleh. Maka setelah ini kita mau lihat betul nggak E-nya 1 ya, atau perbandingan perubahan kecepatan bendanya setelah tumpukan dan sebelum tumpukan sama nggak 1, atau ya kalau sama kan berarti E-nya sama yang 1 gitu ya. Jadi ini persamaan yang 1 Bapak terus lagi, ini mungkin bisa kalian cermati. Ini ya, nih Bapak hapus dulu di sini. Maka Bapak terus lagi MA agak matematis ini, cuman kalian perlu tahu ini VA dikurang V aksen A itu sama dengan MB dikali V aksen B dikurang VB. Oke, ini yang persamaan yang pertama. Kemudian ini persamaan yang kedua. Nih MA dikali VA ya, VA dikurang VA aksen dikali yang ini VA ditambah VA aksen atau V aksen A itu sama dengan yang ini sekarang, karena ini udah yang ini ya. Kemudian yang ini MB dikali yang ini kita tuliskan, berarti V aksen B dikurang VB ya dok, kali yang ini kali V aksen B ditambah VB. Oke,
Sekarang mau kita lihat apa yang bisa kita lakukan di antara dua persamaan ini ya. Ya, kita mau sederhanakan kedua persamaan ini supaya terbukti koefisien atau supaya kita tahu berapa koefisien restitusinya. Maka Bapak buat nih, Bapak bagikan persamaan 2, jadi ini persamaan 2, ini persamaan 1. Bapak bagikan persamaan 2 dengan persamaan 1. Maka persamaan 2 Bapak bagi. Oke. Dengan yang ini. MA Bapak tulis yang ini, Bapak pindahkan. Jadi kemarin. VA dikurang V aksen A. Oke, sama dengan Bapak buat di sini biar lebih gampang. Sama seperti ini. MB dikali V aksen B dikurang VB. Nah, maka kita sederhanakan. Ini udah Bapak hapus, nggak ada lagi nih. Jadi Bapak hapus saja biar nggak bingung. Karena sekarang mau kita bagi persamaan 2 dengan persamaan 1. Nah, setelah kita bagi, maka ini habis ya. Coret saling meniadakan. Ini juga kalau misalnya sama saling meniadakan. Kemudian yang mana lagi Pak? Yang mana? Yang ini. Atau satu lagi yang mana? Yang ini. Maka diperoleh persamaan akhir seperti ini. Coba hapus yang energi kinetik ya. Oke, maka ini persamaan akhirnya kan jadi seperti ini nih. VA tambah VA aksen, VA tambah V aksen A atau VA aksen, itu sama dengan yang ini, V aksen B ditambah VB. Maka yang aksen sebelum dan sesudah kita pisahkan. Ini yang sesudah, ini sebelum ya. Kecepatan bola A sesudah, kecepatan bola A sebelum. Kita pisahkan nih. Kita dekatkan yang sama, yang seiman kita dekatkan ya. Maka VA dikurang VB itu sama dengan VA dikurang VB itu sama dengan VA dikurang VB sama dengan V aksen B dikurang V aksen A. Maka ketika kita buat perbandingan, maka V aksen B dikurang V aksen A per, ya ini Bapak pindahkan nih. Ini karena dia sama dengan VA per VB, ini sama dengan 1. Maka bisa juga kita buat bentuknya jadi seperti ini. Oke, V aksen B atau Bapak buat di sini aja. Ini sama dengan V aksen B dikurang V aksen A. Ini sama dengan negatif, boleh. Atau kalau kita buat V negatif V aksen A dikurang VB per, ini V aksen per V A dikurang VB. Jadi besarnya koefisien restitusi yang mana Pak? Yang ini yang sama dengan 1 ya. Maka koefisien restitusi untuk tumbukan dua bola atau dua benda itu adalah negatif V aksen A dikurang VB per VA dikurang VB. Itu. Maka Bapak buat ini persamaannya seperti ini. Nah, sekarang kita ke konsepnya. Kenapa Pak kalau tumbukan lenting sempurna itu dikatakan energi kinetiknya kekal? Nah, kalau lenting sempurna, maka total energi kinetik sebelum dan sesudah itu adalah konstan. Maka lihat ketika kita lakukan percobaan dengan air track, maka total energi kinetik sebelum dia bergerak, benda A yang menabrak benda diam itu yang awalnya energi kinetiknya sama dengan 0,
ketika dia sedang diam ditabrak oleh benda yang bergerak dengan energi kinetik tertentu setengah mv a kuadrat, menabrak benda yang kedua, benda kedua akan bergerak dengan besar energi kinetik yang sama dengan benda pertama tadi. Artinya apa Pak? Artinya energi kinetik benda A totalnya itu semua ditransfer ke energi kinetik benda B. Ya, sama halnya dengan momentum. Momentumnya juga, momentum benda yang pertama itu ditransfer ke benda yang kedua. Itu untuk tumbukan lenteng sempurna. Kemudian untuk tumbukan lenteng sebagian, ini lebih gampang karena kita udah belajar ini. Oke, kalau tertumbuk lenteng dan tumbukan lenteng. Satu lagi tumbukan lenteng sempurna ternyata kecepatan benda sebelum bergerak atau sesaat bergerak dan menumbuk benda itu akan sama ya. Nah itu dibuktikan dengan ini perbandingan antara ini tadi koefisien restitusinya. Jadi E yang ini 1. Oke, sekarang tumbukan tidak lenting sama sekali, atau inelastic collision. Ini yang tidak lenting sama sekali ya. Itu misalnya contoh yang gimana Pak? Contoh yang kedua percobaan kita kemarin ketika ada benda bergerak dengan kecepatan v. Ini lantai misalkan. Ini menumbuk benda yang diam misalkan, boleh. Maka setelah bertumbukan ini setelah bertumbukan buat di bawah nih. Ini bertumbukan. Ini diam awalnya. Jadi ini massa B misalkan, ini A. Ini diam, PB sama dengan 0. Maka kedua benda jadi bergerak. Ini jadi bergerak kemarin misalkan benda A dan B. Nah, jadi ketika bergerak menyatu kecepatannya jadi sama. Ya VA aksen itu sama dengan V aksen B sama dengan V misalkan. Jadi atau sama dengan ya karena V ya. Yang menarik adalah berarti kan besarnya ini V aksen, ini VA V aksen. Yang menarik adalah berarti kecepatan yang ini karena momentumnya sama nih, momentum yang ditransfer dari sini itu harus sama dengan ketika mereka bergerak bersama dong kemarin. Yang menarik adalah ternyata massanya itu yang berpengaruh kepada V aksennya. Jadi massa gabungan nanti kan, karena di sini ada MA misalkan bergerak menabrak benda B, kemudian menyatu dan bergerak. Nah, jadi kasusnya ini banyak. Misalkan kalau kita lempar sesuatu yang lengket ke dinding atau ketika ada tabrakan satu terseret, ya itu adalah contoh-contoh tumbukan tidak lenting sama sekali. Maka ditumbukan lenting ditumbukan lenting sama sekali. Tumbukan tidak lenting sama sekali, energi kinetiknya tidak kekal. Ada energi kinetik yang diubah menjadi energi lain, contohnya jadi panas, jadi energi termal atau energi yang lain di luar energi kinetik. Maka tumbukan tidak lenting sama sekali. Nih, buat sini. Cirinya adalah kita pakai ciri ya. Tadi cirinya yang tumbukan lenting sempurna, energi kinetiknya kekal, momentumnya kekal, kemudian koefisien restitusinya 1. Kalau untuk tidak lenting sama sekali, ini untuk tumbukan tidak lenting sama sekali, maka cirinya tadi energi kinetiknya tidak kekal, energi kinetik tidak kekal ya. Karena apa Pak? Nah, energi geraknya ada yang diubah menjadi energi lain, contoh energi panas. Kemudian momentumnya kekal ya. Kemudian koefisien restitusinya ini sama dengan 0. Jadi kalau tadi lenting sempurna sama dengan 1, yang ini sama dengan 0. Maka satu lagi, kalau kita tuliskan ternyata ini persamaannya jadinya delta EK nya tidak sama dengan 0. Artinya energi kinetik mula-mula itu tidak sama dengan energi kinetik
tetapi momentumnya kekal. Nah ini untuk tumbukan tidak lenting sama sekali. Kalau yang lenting sebagian, syaratnya adalah atau ciri khasnya adalah ini lenting sebagiannya. Bapak rasa itu dulu untuk materi hukum kekekalan momentum dan tumbukan. Intinya momentum pada setiap jenis tumbukan itu kekal atau konserv, atau sering disebut dengan hukum konservasi momentum yang berbunyi jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada benda, momentum itu akan kekal, atau perubahan momentum itu akan sama dengan nol. Artinya momentum awal itu akan sama dengan momentum akhir. Awal sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan itu sama. Jika gaya yang bekerja adalah hanya gaya interaksi antara kedua benda, misalkan kalau ada dua bola ditumbukan, maka gaya interaksi yang ini. Jadi gaya-gaya lain sebenarnya kita abaikan. Contohnya apa Pak? Contohnya ketika terjadi gaya gesek nih. Ini kan bisa jadi ada gesekan antara bola A dengan lantai dan bola B dengan lantai. Itu kita abaikan. Nah, dengan asumsi bahwasannya gaya yang bekerja hanya internal force ya. Jadi hanya gaya internal. Nah, sedangkan kalau energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh benda yang memiliki kecepatan, atau energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Oke, kalau untuk setiap jenis tumbukan, baik itu elastik ataupun tidak elastik sama sekali, hukum energi kinetik itu adalah momentum yang kekal, tapi energi kinetik itu tidak kekal. Buktinya untuk tumbukan lenting sempurna energi kinetiknya kekal, tapi untuk tumbukan lenting sebagian dan tidak sama sekali energi kinetiknya tidak kekal. Bapak rasa itu dulu untuk hari ini. Bapak akhiri dengan terima kasih dan tetap semangat.